Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Probabilitas dan Statistika SI2H ingin menampilkan tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mutia Dewi MPD. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Regresi linier sederhana. Analisis regresi. Analisa regresi digunakan untuk yaitu meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain, mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel, menerangkan impak perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi ada dua macam, yaitu regresi sederhana dan regresi majemuk. Regresi sederhana dikaji oleh dua variabel. Regresi majemuk dikaji oleh lebih dari dua variabel. Variabel dalam analisis regresi, variabel terikat, yaitu variabel yang akan didestimasi nilainya. Variabel bebas, yaitu variabel yang diasumsikan memberi pengaruh terhadap variasi variabel terikat. Biasanya diplot pada sumbu datar. Model regresi linier sederhana. Hanya satu variabel independen X, hubungan antara X dan Y dideskripsikan sebagai fungsi linier. Perubahan pada Y diasumsikan terjadi karena perubahan pada X. Saya akan membacakan analisis regresi linear. Persamaan matematis, Y sama dengan A tambah BX. Y adalah penduga atau bagi rata-rata Y untuk X tertentu. Variabel terikat atau variabel yang diduga. X adalah variabel bebas atau variabel yang diketahui. AB adalah penduga parameter A dan B atau koefisien regresi sampel. A adalah intercept atau nilai Y jika X sama dengan 0. B sama dengan slope atau kemiringan garis regresi. Adapun rumus analisis regresi linear. A sama dengan Y bar dikurang BX bar sama dengan sigma I pangkat YI dikali sigma I pangkat XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma I pangkat XI YI per N sigma I pangkat XI kuadrat dikurang sigma I kali XI kuadrat, dan B sama dengan N sigma I pangkat XI YI dikurang sigma I pangkat XI dikali sigma YI per N sigma I pangkat X kuadrat dikurang sigma I pangkat XI kuadrat. Contoh hubungan skor POT dengan prestasi belajar siswa. B adalah kemiringan atau slope yang menunjukkan perubahan rataan sebaran peluang bagi Y untuk setiap kenaikan X satu satuan. Kemiringan beta 1 sama dengan 1,09 menunjukkan bahwa kenaikan skor POT satu satuan akan menaikkan rataan sembarangan peluang bagi Y sebesar 1,09. Berikutnya contoh 1, dari suatu pengujian diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X dan variabel terkait Y seperti pada tabel berikut. Uji ke-1 X-nya 6, Y-nya 30, uji kedua X-nya 9, Y-nya 49, uji ketiga X-nya 3, Y-nya 18, uji keempat X-nya 8, Y-nya 42, uji kelima X-nya 7, Y-nya 39, uji ke-6 X-nya 5, Y-nya 25, uji ke-7 X-nya 8, Y-nya 41, dan uji ke-8 X-nya 10, Y-nya 52. Dengan jumlah X 56, jumlah Y 296. Dan tentukan persamaan regresinya. Berikut adalah penyelesaian dari persamaan regresinya. Jika berdasarkan kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang menghubungkan X dan Y dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linear, maka persamaan garis regresinya dapat ditentukan sebagai berikut. Di bawah ini adalah tabel perhitungannya.
Untuk kolom uji, X dan Y itu didapat dari contoh ke-1. Dan sekarang untuk mencari X, Y itu dari X yang dikalikan dengan Y. Contoh, 6 dikali 30 didapat 180. 9 dikali 49 didapat 441 dan seterusnya. Jumlah dari kolom X, Y itu yaitu 2257. Seterusnya untuk mencari dari kolom X kuadrat, yaitu dari kolom X yang dikuadratkan. Contoh, 6 kali 6 hasilnya 36, 9 kali 9 hasilnya 81, 3 kali 3 hasilnya 9 dan seterusnya. Dan dijumlahkan mendapat hasil 428. Dan untuk kolom Y kuadrat didapat dari Y yang dikuadratkan. Contoh, 30 dikali 30 mendapat hasil 900, 49 dikali 49 hasilnya 2401, 18 dikali 18 hasilnya 324 dan seterusnya. Dengan jumlah 11.920. Berikutnya untuk mencari nilai X bar. Menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 56 per 8 mendapat hasil 7. 56 didapat dari jumlah dari kolom X dan 8 didapat dari nilai N dari kolom uji yang semua datanya ada 8. Dan untuk mencari nilai Y bar menggunakan rumus Y bar sama dengan sigma X per N sama dengan 296 per 8 sama dengan 37. 296 didapat dari jumlah kolom Y per 8. 8 didapat dari nilai N dan mendapat hasil 37. Penyelesaian selanjutnya, kolom Y kuadrat ditambahkan pada tabel meskipun belum digunakan untuk perhitungan persamaan garis regresi, nilai tersebut akan digunakan kemudian. Jadi, dengan menggunakan hasil pada tabel, nilai dari konstanta A dan B dapat ditentukan. Untuk mencari nilai B, menggunakan rumus B sama dengan M dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per M dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sama dengan 8 dikali 2257. 8 itu didapat dari nilai N, 2257 didapat dari jumlah XY, lalu dikurangkan dengan 56 yang didapat dari jumlah X, dikali 296 yang didapat dari jumlah Y, per 8 dari nilai N tadi, dikali dengan 428. 428 didapat dari jumlah X kuadrat, dikurang 56 kuadrat. 56 itu didapat dari jumlah X. Lalu sama dengan 1480 per 288. 1480 itu didapat dari perkalian 296 dikali 56. Lalu hasilnya dikurangkan dengan hasil 2257 dikali 8. Maka dapat 1480. Dan 288 itu didapat dari perkalian 8 dikali 428, lalu dikurangkan hasilnya dengan hasil 56 kuadrat, maka dapat 288 sama dengan 5,1389. Dan untuk mencari nilai A-nya, A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar sama dengan 37. 37 didapat dari nilai Y bar yang sudah dicari tadi, lalu dikurang 5,1389 didapat dari nilai B yang di atas, dikali dengan 7 didapat dari nilai X bar yang juga sudah dicari tadi, maka hasilnya 1,277. Jadi, persamaan garis regresi linear yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y dari data sampai pada percobaan atau praktikum di atas adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 1,277 ditambah 5,1389X.